Itu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul makan siangnya pun roti, nggak terlalu banyak. Malam Rasul nggak pernah makan berat. Dan Rasul selalu mendahulukan waktu istirahat. Makanya 63 tahun itu sehat. Nah, itulah lebah, Pak. Contoh lebah, halalan thayyibah. Yang kedua, lebah itu selain makannya bagus, dia juga mengeluarkannya bagus. Apa yang dikeluarkan lebah, Pak? Madu. Saya tanya sama ibu deh. Ibu suka madu, Bu? Suka. Ibu, Bapak suka di madu katanya. Saya dari dulu nggak pernah ketemu. Ini kenapa kok ada bahasa di madu tuh kok nyambungnya ke madu ya? Saya heran itu. Saya pernah bilang sama teman saya, Bapak Ibu, kalau mau tahu madu yang asli itu bagaimana, gampang caranya membuktikan madu asli atau tidak. Bawa ke rumah itu madu. Kalau istri Bapak marah-marah, piring terbang, asli madu itu. An-Nahl, lebah yang dikeluarkan itu madu, Pak. Madu bagus. Saya ini dopingnya madu, Pak. Nggak pernah saya minum obat-obatan. Jadi Bapak kalau bingung, pusing, cari madu yang bagus, itulah minum. Sehari 2 kali, buat stamina, buat kesehatan. Ini madu kan lakunya pas COVID, Pak. Betul ya? Hikmah dari COVID apa? Hikmah dari COVID ternyata begitu banyak orang, buku, profesor, doktor yang mengajarkan gaya hidup Rasulullah SAW. Contoh, ini apa, Pak? Hand sanitizer. Saya pakai kemana-mana karena memang saya roadshow kemana-mana buat cuci tangan. Rasulullah itu 14 abad yang lalu, Rasul sudah bilang, bersihkan tanganmu sebelum engkau mengkonsumsi apapun. Itu Rasul. Gara-gara COVID orang baru sibuk cuci tangan. Ini apa, masker ya? Masker. Ini saya pakai bukan karena saya takut COVID, Pak. Takut viral kalau saya nggak pakai. Ntar ada foto dinaikin Ustaz Zaki ceramah tidak prokes, rame lagi nanti. Kan gitu. Masker ini subhanallah kita disuruh pakai. Rasulullah 14 abad yang lalu kita disuruh cuci hidung sama mulut minimal 5 kali sehari. Dalam bentuk apa itu? Wudu. Nih, bersihin kumur-kumur. Itu sama dengan kita menghindari virus, bahkan lebih sehat. Contoh, minum madu. Sebelum ada COVID mana kenal orang sama madu. Tapi ketika COVID, madu mahal, Pak. Kenapa? Orang mau naikin imun. Inilah hikmah COVID. Orang berlomba-lomba hidup sehat. Olahraga. Saya, Pak, sebelum COVID nggak pernah, Pak, saya olahraga, Pak. Boro-boro. Namanya ustadz, kiai di mana-mana. Ceramah, selesai malam acara jam 11, setengah 12. Makannya, Pak, nasi kembuli, Pak. Di sini ada nasi kembuli nggak, Pak? Nggak ada ya? Nasi kembuli, kambing, Pak. Nanti habis subuh tidur. Wah, olahraga nggak pernah. Makanya dekat sama penyakit. Hati-hati. COVID datang, orang sibuk olahraga, berjemur. Padahal Rasul bilang dari dulu, sebaik-baiknya olahraga itu ada 3, memanah, berkuda, berenang. Ini laku semua nih, Pak. Orang pada lari, itu kan sama dengan berkuda, olah pinggul dan panggul. Makanya kembali ke poin kedua, apa yang dikeluarkan lebah itu yang manis-manis. Orang mukmin makannya bagus, ngomongnya harus bagus, Pak. Tutur katanya harus bijak. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang Muslim itu dia makannya halalan thayyibah, tapi tidak pernah menyinyir, tahu nyinyir ibu ya? Memojokkan, merendahkan orang lain, apalagi dengan bahasa binatang yang tidak seharusnya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada satu hadis, waqala Nabi laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Rasulullah, bukan umatku, laisa minna,
Man lam yarham, kalau dia tidak sayang, saghirana, kepada orang yang umurnya lebih muda. Wa yuwaqqir kabirana, kalau ada orang yang songong, tahu songong, Pak? Bahasa sini apa songong, Pak? Sama. Songong tuh nggak sopan sama yang lebih tua, ngelunjak. Kalau ada yang ngelunjak sama yang lebih tua, itu bukan orang mukmin. Itulah Islam. Makanya di Indonesia ini beruntung, Pak. Kita hidup di negeri yang sangat memuliakan orang yang lebih tua, sayang sama yang muda. Dari panggilan sudah ketahuan. Bapak lihat film-film Hollywood. Di film Hollywood itu, Pak, anak ke bapaknya manggil nama. Misalnya namanya Dedi. Ada sih namanya Dedi, Pak? Ada. Oh, kalau ada apes berarti. Dad, anak manggil bapak Dad. Bukan Dedi ayah, tapi namanya karena Dedi dipanggil. Misalnya kalau di sini nama ibunya Maimunah, dipanggil Mun, kan nggak sopan. Di Amerika biasa. Di kita makanya ada istilah ke orang tua mama, papa, umi, abi, ayah, bunda. Itu tanda bahwa kita memuliakan orang yang lebih tua. Beruntung hidup di Indonesia. Yang lebih muda, adek, dedek. Perempuan kalau di Sunda neng. Ya. Kalau yang lebih tua di Jakarta empok. Di Jawa mbak. Di sini udah. Kakak. Upie. Kan ada upie ya. Upi itu lebih muda. Beruntung, Mak. Kepaman om, tante, orang Arab ammu. Jadi semua ada panggil, nggak boleh panggil nama langsung. Kenapa? Itu akhlak dan adab. Ini lebah, makannya baik, bagus, yang dikeluarkan dari mulutnya juga bagus dan baik. Jadi jangan mengaku muslim kalau kita masih suka emosi ngatain orang ngabsen kebun binatang, Pak. Saking emosinya kita absen kebun binatang. Ini ngomongin kebun binatang, saya jadi ingat ibu nanti kalau ada yang minta foto sama saya, satu foto 5.000 ya, Bu. Ya, kenapa? Karena bayangin ibu tahu taman safari nggak di Puncak? Nah, ibu ke taman safari bawa anak foto sama monyet. Sekarang 50.000, Bu. Masa foto sama Ustadz gratis? Lemahalan monyet sama Ustadz ya. Kita marah ngabsen kebun binatang. Jadi khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan orang muslim itu adalah ma qalla wa dalla, yang dikit tapi penuh makna. Itu susah, Pak. Dikit penuh makna. Kita banyak ngomong gak ada isinya. Isinya cuma cerita aja, ceritain diri sendiri, Pak. Dan cerita itu diulang-ulang. Yang denger sampai bosen, aduh ini lagi yang diceritain. Tapi sebaik-baiknya perkataan ma qalla wa dalla, sedikit tapi berbobot. Itu orang muslim. Yang berikutnya, tawon itu, Pak, dia gak pernah usil, gak pernah iseng selama gak diganggu. Betul gak? Ibu pernah lihat gak ada tawon iseng masuk ke pasar nyari mangsa? Gak ada. Tapi jangan coba-coba ganggu tawon, Pak. Tawon lagi diem, Bapak timpuk pakai batu, sarangnya dikejar, Bapak nyelam ke air ditungguin. Betul gak? Itu tawon. Orang muslim tuh begitu. Dimanapun dia berada, jangan ngeganggu ketenangan masyarakat. Kok bisa? Iyalah. Sekarang bagaimana jadi orang mukmin di masyarakat mabuk, Pak? Orang mabuk itu kan repot, Pak. Ini mohon maaf ya. Ada orang mabuk mau sholat subuh, habis dari diskotik dia masuk masjid, masih mabuk, masih bawa minuman keras, ketemu sama merbot masjid. Merbot di sini apa? Merbot ya, Pak? Yang ngurus masjid itu namanya apa? Hah? Maghrib? Hah? Garim? Garib, Pak. Kok gorib namanya, Pak?
Yang jagain masjid Pak, yang bersih-bersih, itu namanya apa? Gorim. Aneh ya. Gorim, kalau di Jakarta marbot. Marbot masjid. Ada orang mabok masih bawa minuman keras, masuk dia ke masjid. Marbot lihat, wah nggak beres. Ditanya, kamu mau sholat apa? Mau sholat subuh. Masih mabok Pak? Saya mau sholat subuh Pak. Kan gitu mabok Pak. Saya tanya, kalau kamu masih normal, sholat subuh berapa rakaat? Orang mabok ngaco. Sholat subuh 4 rakaat Pak. Kata marbot, bener mabok. Kamu jangan sholat, pulang. Diusir, sedih dia. Di jalan pas mau pulang ketemu sama temennya mau sholat subuh juga ke masjid. Dia nanya temennya. Dia nanya ke temennya, kata yang mabok, bro, lo mau kemana bro? Saya mau sholat subuh. Yang ini orang bener, saya mau sholat subuh. Oh sholat subuh di mana? Tuh di masjid yang itu. Gue tanya sama lo ya, kata yang mabok nih Pak, lo sholat subuh berapa rakaat? Kata yang bener, 2 lah. Oh jangan deh, lo jangan sholat di situ, gue aja 4 diusir. Apalagi lo cuma 2 katanya gitu. 4 diusir, dia cuma 2 lebih diusir. Orang mabok. Orang muslim itu nggak akan pernah merugikan masyarakat. Justru keberadaan dia bermanfaat buat masyarakat. Itulah lebah. Lebah jangan diganggu. Tapi ketika madunya diambil secara baik silahkan. Itulah yang dikatakan masalul mu'min kamasalin nahal. Perumpamaan orang mukmin itu harus seperti lebah. Jangan-jangan kita sebaliknya, kita makan banyak yang tidak baik dari uang-uang yang haram, berkata yang baik-baik. Bapak Ibu, kalau kita masih sering emosi, sering amarah, coba perhatikan dari mana asal uang kita yang kita cari. Bapak Ibu kalau sakit nggak sembuh-sembuh, jantung koroner lain sebagainya, coba introspeksi diri. Mungkin jangan-jangan selama ini saya terlalu banyak emosi sama orang lain. Penyakit tidak selamanya karena Bapak makannya tidak baik, tapi bisa jadi penyakit itu tinggal di dalam tubuh Ibu karena kita selama ini tidak pandai menata hati. Susah lihat orang lain senang lihat orang lain susah. Hidup begini stres gak pernah cukup. Saya tanya, ibu nih misal pakai kerudungan nih ya, mau kena atasannya 3,5 juta misal, bawahannya 5 juta gitu ya, kaos kakinya 5.300. Saya tanya, yang ratusan ribu, yang jutaan sama yang 5.300 dibawa mati apa enggak? Enggak. Allah sering nanya sama kita, fa aina tadhhabun? Manusia mau kemana? Petantang petenteng. Punya harta bukan punya kita Pak, cuma dititipin doang. Cuman bedanya ada yang dititipin banyak, ada yang dititipin sedikit. Allah yang paling bisa mengukur. Yang dititipin banyak harus banyak sedekah. Yang dititipin sedikit banyak-banyak doa supaya lebih baik hidupnya. Cuma dititipin. Saya kadang iri sama tukang parkir Pak. Tukang parkir enak hidupnya, tenang Pak. Lihat tukang parkir di ruko-ruko, mobilnya banyak, motornya baris, tapi dia gak pernah sombong. Kenapa dia gak sombong? Punya orang, bukan punya dia. Kalau dia sombong berarti dia gak tahu diri. Masa mobil orang disombongin? Itu mobil, motor diambil sama yang punya satu demi satu. Marah gak dia Pak? Enggak. Dikasih 2.000 senyum. Kenapa? Dia tahu diri itu bukan punya dia. Tuh, tukang parkir. Kita ini Pak semua cuma dititipin, bener. Badan yang sehat sekarang gagah, tegap sekarang Pak. Umur masih segini. Kalaupun kita panjang umur, lama-lama kulit mulai kendur, uban betabur.
pandangan lamur, gigi mulai pada gugur. Makannya cuma makan bubur. Kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang kubur. Mati lagi urusannya, Pak. Aduh ya Allah, coba ibu pikirin, mau kemana kita? Ayo. Mau cari jabatan setinggi apapun, ujung-ujungnya masuk liang lahat. Almarhum. Jadi apa yang mau kita pertanggungjawabkan kepada Allah kalau bukan yang kita persiapkan adalah amal baik kita? Jangan-jangan selama ini kita punya harta, tapi orang lain tidak bisa menikmati harta kita. Kenapa Allah menitipkan harta? Supaya orang lain juga bisa menikmati harta yang Allah titip dalam hidup kita. Itu penting, Pak. Jadi yakinlah, semakin pelit seseorang, pasti Allah akan bikin sulit. Itu caranya Allah. Tapi semakin banyak orang sedekah, pasti Allah akan bikin hidupnya berkah. Itu kunci. Di zaman Rasulullah ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf, Pak. Hartanya banyak. Kambingnya 5 bukit, untanya 2 bukit. Suatu hari Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf datang, nangis. Rasul nanya, kenapa engkau nangis? Ya Rasul, tolong aku angkat kedua tanganmu. Kata Rasul, kenapa ya Abdurrahman? Doakan, minta kepada Tuhanmu Allah, jadikan aku orang miskin. Hah? Rasul kaget, kenapa? Saya capek jadi orang kaya Rasul. Mungkin cuma dia satu-satunya, Pak, ya. Capek jadi orang kaya. Di mana-mana yang capek jadi orang miskin, Pak. Ini jadi orang kaya capek. Kata Rasul, setelah aku doakan, kamu hibahkan, kamu hadiahkan, kamu sedekahkan semua kambing dan unta yang kamu punya. Dia pulang, sedekahin kambingnya, sedekahin untanya. Seminggu datang lagi. Nangisnya lebih kenceng dari minggu kemarin ketika dia minta miskin. Sahabat yang lain suuzon, biasalah namanya temenan ya. Kata sahabat yang lain, tuh lihat tuh Abdurrahman, kemarin minta miskin, sekarang udah miskin nangis-nangis gitu. Ternyata nangisnya bukan karena miskin. Rasulullah nanya, kenapa tangisanmu lebih keras dari minggu kemarin? Ya Allah, ini bukan tangisan sedih, ini tangisan bingung. Kenapa bingung? Semakin tiap hari aku sedekahkan harta yang aku punya, semakin hari aku sedekahkan, tiap hari aku sedekahkan lagi. Justru setiap hari semakin berlimpah harta yang datang kepadaku. Niat miskin malah tambah kaya, Pak. Bapak berani gak begitu, Pak? Kira-kira pulang dari sini Bapak motor sedekahin, Pak. Mobil sedekahin. Istri jangan, Pak. Dari istri disedekahin lagi. Kalau istri tukar tambah aja, Pak. Motor sedekahin, mobil sedekahin. Wow, saya semangat abis dengerin Ustadz Jaki ceramah. Sedekahin. Insya Allah, Pak, minggu depan, Pak, Bapak tinggal di kolong jembatan, Pak. Karena imannya beda, keyakinannya beda. Itulah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang ingin jatuh miskin tapi malah dibikin lebih kaya. Kenapa? Allah cinta. Nggak akan pernah Allah kasih miskin, nggak akan pernah Allah kasih miskin. Kenapa? Karena kayanya dia bermanfaat buat orang banyak. Kenapa banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin? Karena kayanya nyusahin orang lain. Kenapa? Dia kaya karena apa? Karena nyolong uang rakyat. Dia kaya kenapa? Karena nyolong sendal. Misalnya. Dia kaya kenapa? Ngepet, Pak Ustadz. Tahu ngepet? Ada sini babi ngepet, Pak. Ngepet, Pak Ustadz. Dia tugasnya malam. Istrinya mana? Jagain lilin, Pak Ustadz. Ibu gak jagain lilin, Bu? Tuh lihat. Orang kaya, hasil kayanya dari nyusahin orang. Gak akan lama. Allah gak redo. Tapi kalau orang kaya, kayanya bermanfaat buat orang, gak akan dikasih miskin sama Allah. Karena semakin dia kaya, semakin banyak manfaat gitu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita hadir di sini bersama-sama dengan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memetik kebaikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sedekah. Sedekah Al-Qur'an.
Sudah saya sampaikan di atas tadi, sedekah Al-Quran ini kenapa kita sangat kekeh. Ibu tahu kekeh nggak ya? Kuat, semangat untuk menciptakan one home one Al-Quran. Karena saya yakin, siapa manusia yang diambil nyawanya sedang dalam kebaikan, maka jalan kebaikan itu akan menghantarkan dia sampai ke surga, ke akhirat. Jadi saya ini semangat ikut program begini Pak. Saya cuma berharap ya Allah, kalaupun suatu saat engkau ambil ya Allah. Orang berbuat jahat aja berani, padahal dia bisa jadi mati ketika berbuat jahat dan dosa. Apalagi ini kebaikan. Saya kadang bingung, kenapa banyak orang berani berbuat dosa ya. Masuk dia ke tempat-tempat maksiat. Apa dia lupa? Selangkah saja kita masuk ke tempat dosa, tiba-tiba disitulah ajal kita sampai. Nauzubillah, perjalanan kita ke akhirat akan susah sengsara selamanya. Tapi sebaliknya, selangkah kita di jalan kebaikan, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, entah kecelakaan, entah sakit dan lain sebagainya, maka kebaikan itu yang akan menghantarkan kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati gak pernah ada yang tahu Bu. Artis yang belum lama meninggal, viral sama suaminya tuh di tol. Siapa Bu? Hafal banget artisnya. Itu Vanessa Angel. Saya lupa nama suaminya siapa ya Bu? Tahu dia Bibi. Nama anaknya siapa Bu? Oh, ini wajah-wajah infotainment ini Pak. Ini yang model begini nyayur sambil nonton gosip. Vanessa Angel meninggal. Siapa yang tahu? Untung dia lagi dalam kebaikan. Kebayang gak kalau di saat yang bersamaan siapapun orangnya sedang dalam berbuat dosa? Mohon maaf, na'udzubillah. Dulu ada berita di Banten, maaf, seorang pejabat, dia meninggal saat sedang berzina. Kebayang gak itu Pak? Perasaan istri dan anak-anak serta keluarganya. Oke lah, istri dan anak cuma manusia. Tapi yang saya pikirin, kebayang gak bagaimana itu perjalanannya di akhirat, dimulai dari alam barzah. Jadi kalau kita lagi mau bikin dosa, selangkah mikir, jangan-jangan selangkah ini nih gue mati nih. Jangan deh, kebaikan aja lah itu. Makanya saya salut sama sahabat-sahabat KPB, ikhwan dan akhwat, istiqomah dalam kebaikan. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari rel dakwah. Bapak Ibu, dakwah itu nggak harus jadi ustadz ya. Bapak Ibu jadi PNS yang jujur, dakwah. Tukang parkir ketika dia mengembalikan hak uang yang ngasih, itu dakwah. Perkara ambil aja Pak, itu lain. Tukang sampah, kemarin di bandara ada yang viral ya. Ada yang nemu uang berapa miliar? 32 miliar. Nemu uang 32 miliar dibalikin. Saya belum tentu bisa Pak. Jangan 32 miliar ketemu uang 2 juta. Wah lumayan nih. Kan gitu. Ternyata setelah ditanya, si mbak yang mengembalikan uang itu memang dididik sama ibunya untuk rajin ngaji. Jadi manusia jujur. Itulah dakwah. Jadi dakwah itu bukan harus seperti saya, jadi ustadz, jadi kiai. Jujurlah dalam profesi kita masing-masing. Jadilah seperti lebah tadi Pak. Insya Allah dapat pahala dakwah. Nah maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersedekah dalam bentuk Al-Quran. Kenapa sih KPB kok ngajak sedekahnya Al-Quran? Karena ini sedekah yang paling dahsyat Bapak Ibu. Lipat ganda pahalanya itu tidak dihitung seperti saya sedekah 1 botol Aqua. Saya sedekah 1 botol, pahalanya sama dengan saya sedekah 10 botol. Karena 1 botol dikali 10. Yang dihitung, yang dilipat gandakan botolnya. Tapi kalau Al-Quran, yang dilipat gandakan bukan per Al-Qurannya, bukan per jusnya, bukan per suratnya, bukan per ayatnya, bukan per kalimat, tapi yang dilipat gandakan sama Allah per huruf.
Pak Ustadz, saya ikut sedekah ya 1, saya masih muda, saya ada uang nih, saya sedekah 1, titip sama KPB. Sama KPB, Quran yang disedekahkan itu dianterin ke pesantren. Di pesantren, namanya di pesantren, dibaca Al-Quran sama santri, kan mereka gak punya handphone. Ketika dibaca, si santri gak tahu yang sedekah siapa, dia memang baca Al-Quran, dia baca buka Alif Lam Mim 3 huruf. Pahala yang sampai ke kita sama dengan kita membaca 30 huruf. Yang baca orang lain, tapi yang dapat pahala kita dikali 10. Itu hebatnya Al-Quran, Pak. Itu baru Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Yang baca santri, pahala yang sampai ke kita 190 huruf. Masya Allah. Di saat kita mati, ajal menjemput, tertindih tanah, kita ada di alam kubur. Pahala dari Al-Quran yang dibaca sama santri itulah yang menjadi penerang kuburan kita, Pak. Ada yang tanya, Pak Ustadz, saya kalau sedekah 100 ribu Pak Ustadz, kuburannya terang gak? Terang, kayak neon, panjang nih kayak gini nih, putih 100 ribu. Pak Ustadz, saya cuma 50 ribu Pak Ustadz. Dapat lampu? Dapat, tapi bohlam, warnanya kuning, Pak. Saya cuma 20 ribu Pak Ustadz. Dapat apa? Dapat lampu yang didorong-dorong pakai minyak tanah itu, Pak. Jakarta namanya Patromak. Di sini apa, Pak? Hah? Colok. Kerongkeng. Ya begitulah kira-kira. Ya itu. Jadi setiap amalan itu pasti akan menjadi penerang alam kubur kita. Nah, ini paling dahsyat. Aliran pahalanya itu paling dahsyat. Kenapa? Dihitungnya per huruf sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya, Pak Ustadz, saya mau sedekah Al-Quran. Berapa nilai sedekahnya? Satu Al-Quran nilai sedekahnya ini 100 ribu rupiah, Bapak Ibu. Berapa? 100 ribu. Ini kalau kita beliin kuota murah, Pak. Ya. Berapa giga sih? 100, paling 2 minggu juga udah habis nonton Netflix, YouTube gitu ya. Kemudian lihat Instagram, bola, siaran langsung dan lain sebagainya, habis, murah. Tapi kalau Al-Quran kok terasa mahal ya. Sama kayak Bapak Ibu nonton film, sinetron, Ikatan Cinta. Itu jam berapa tayangnya, Bu? Jam 8, Bapak hafal Pak, jam 8. Jam 8. Nonton 3 jam sinetron nggak terasa. Baca Al-Quran jangankan 3 jam, Pak, 5 menit mata udah gini-gini, Pak. Aduh, wah ngantuk nih, ngantuk. Betul nggak? Berat. Kenapa ya seperti itu? Ya tadi ujiannya di situ. Pak Ustadz, saya mau sedekah 100 ribu, tapi saya tidak bawa uang cash. Harus bagaimana? Bisa transfer, sudah canggih di ATM, lewat aplikasi M-Banking dari handphone. Ke rekening siapa Ustadz? Bukan ke rekening saya, nggak boleh. Ini urusan dana umat, dana Al-Quran. Apa ke rekening teman-teman KPB? Tidak bisa. Bapak Ibu yang mau transfer nanti, kalau belum ada rezekinya malam ini, ini sudah ada. Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Kita Peduli Berbagi Riau. Jadi Bank Syariah Indonesia ini, Pak, merger semua bank syariah, mereka bersatu semua. BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BSM, mereka jadi satu di BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi insya Allah amanah dan disampaikan sesuai dengan amanah. Pak Ustadz, saya mau sedekah 10 Al-Quran. Berarti berapa itu, Pak? 1 juta. Tapi nyicil, Pak Ustadz. Boleh nggak? Boleh. Itulah indahnya, mudahnya sedekah sama Allah. Saya mau sedekah 10 Al-Quran Ustadz, tapi saya nyicil ya Pak Ustadz ya, 10 bulan ya. Berarti per bulannya berapa? 100. Tiap bulan 100, tiap bulan 100, sampai selesai sesuai akad. Boleh nggak? Boleh. Terus Pak Ustadz, saya belum selesai 10 bulan, saya mati Pak Ustadz. Jadi hutang nggak sama Allah? Sedekah sama Allah nggak jadi hutang. Beda sama hutang Bapak Ibu sama leasing. Bapak Ibu ngambil motor lewat leasing, mati, ditagih ahli warisnya, Pak.
Debt collector udah nyamperin. Tapi sama Allah nyicil 10 bulan, baru 3 bulan mati, kata Allah lunas dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi yang kita cari bukan sampai lunasnya Pak. Yang kita cari kita terikat dalam kebaikannya. Ketika suatu saat diambil sama Allah, kita sedang dalam keadaan kebaikan. Pak Ustadz, saya patungan aja Pak Ustadz lah. Saya ada 10.000, ada 20.000, patungan bareng-bareng dapat 5 Al-Quran, silahkan boleh. Enak, sedekah sama Allah itu dipermudah. Kami yayasan hanya mempermudah saja supaya Bapak bisa bersedekah sesuai dengan yayasan yang berizin, kemudian dengan legalitas yang sudah dimiliki gitu ya. Pak Ustadz, kalau saya mau dapat sertifikat, ini sertifikat apresiasi. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang sedekah sebanyak 10 Al-Quran atau sama dengan 1 juta rupiah, maka kami akan berikan hadiah Al-Quran dan sertifikatnya 10 mushaf. Kalau yang hanya 5 mushaf, kami hanya berikan sertifikatnya. Terus Pak Ustadz, kalau saya sedekah, transfer kah, cash, gimana caranya? Panggil sahabat-sahabat kami yang pakai rompi merah. Nanti Bapak Ibu silahkan, belum ada uangnya saja kami sudah mengapresiasi Bapak Ibu yang sedekah, silahkan maju ke depan, foto bersama saya, dapat sertifikat. Tapi Pak Ustadz, saya kalau sedekah nggak maulah orang lain tahu. Bagaimana hal ini Ustadz? Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan sedekah terang-terangan itu baik, tapi sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Ini urusan baik dan lebih baik, tidak ada buruk. Baik dan lebih baik. Tapi hebatnya kalau sedekah terang-terangan, ibu sedekah maju ke sini, tiba-tiba sahabat ibu ada yang ngelihat, wah saya mau juga kayak itu, saya sedekah lagi. Ibu yang foto pertama tadi itu kebagian pahalanya. Itulah multi level marketingnya Allah. Dahsyat. Ibu sudah sedekah, tiba-tiba gara-gara ibu orang ikut sedekah, kebagian lagi poin dan bonusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk awal kami akan coba tawarkan beberapa pintu-pintu sedekah meraih berkah dengan jumlah yang saling berbeda, dari jumlah yang paling besar sampai jumlah yang paling kecil nanti. Saya tanya dulu ke ketua, bukan ketua, beliau ini bagian apa Bang? Apa? Bagian lapangan. Ini lapangan mananya dia bagiannya Pak? Lapangan bola, tenis ini Pak. Maksudnya bagian lapangan cari masjid-masjid. Ketua umum kami sedang ada di Sumatera Barat, sedang ada tugas, Ustadz Ikram Humaydi MPD. Ini Ustadz Abdi Fadilah ya. Baik, saya akan bukakan pintu. Bapak Ibu nanti yang mau ikut di pintu sedekah angka berapa silahkan saja, bebas. Ustadz Abdi yang pertama mau kita tawarkan ke jamaah di masjid ini berapa Al-Quran donasi? Buka dari 100 Al-Quran Pak. 100 Al-Quran itu berarti berapa rupiahnya tuh Pak? 10 juta rupiah. Bapak Ibu malam ini di masjid ini, bagi ada yang ingin bersedekah sebanyak 100 Al-Quran atau 10 mushaf, 10 mushaf, 100 mushaf, 100 mushaf atau 10 juta, kami persilahkan. Boleh angkat tangan, langsung maju ke depan, kita berfoto silahkan. Kalau malu-malu panggil sahabat kami. Ya mudah-mudahan dengan jumlah yang tidak seberapa banyak para jamaah, tapi disinilah nanti akan ada sedekah-sedekah yang min haitsu la yahtasib, tidak terduga. Baik, ada sebanyak 100 Al-Quran atau sama dengan 10 juta. Kalau tidak ada akan saya hitung mundur dan kita akan buka pintu sedekah dengan nilai lainnya yang lebih ringan lagi. Kita hitung mundur dulu, 5, 4, 3, 2, 1. Yang berikutnya Bapak Ibu yang ingin bersedekah melalui yayasan kami sebanyak berapa Bang Abdi? 50 mushaf, 50 Al-Quran atau sama dengan berapa itu Pak? 5 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin bersedekah 5 juta rupiah kami persilahkan. 5 juta rupiah
atau sebanyak 50 mushaf. Saya dalam hati dari tadi berdoa, ya Allah, bukakan pintu hati ayahanda ibunda kami yang usahanya sedang disukseskan, jabatannya sedang ditinggikan, rumah tangganya sedang disakinahkan. Ya Allah, ketuk pintu hati mereka untuk bersedekah Al-Quran bersama kami. Karena supaya apa yang sudah diraih itu menjadi satu kebaikan, bukan menjadi mudarat. Silakan Bapak Ibu, ada 50 mushaf Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Kalau tidak ada, saya akan hitung mundur lagi. Kita hitung mundur, kalau tidak ada 5, 4, 3, 2, 1. Baik, pintu sedekah Al-Quran meraih berkah yang berikutnya sejumlah 30 mushaf atau sebesar 3 juta rupiah. Ini lebih ringan lagi dibanding 2 pintu sebelumnya. 30 mushaf atau 3 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersedekah sebanyak 3 juta rupiah. Sahabat-sahabat kami, ikhwan akhwat sudah standby. Mereka akan memfasilitasi dan akan mengurus niat baik Ibu. Ada 30 mushaf atau sebesar 3 juta rupiah. Baik, kalau tidak ada akan saya hitung mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Cek. Sudah saya hitung mundur tadi. Untuk yang 30 mushaf kita hitung selesai ya. Baik, yang berikutnya Bang Abdi lebih ringan lagi, di angka berapa? 20 mushaf atau sama dengan 2 juta rupiah. Ini lebih ringan Bapak Ibu, silahkan. Bagi yang ingin bersedekah sebanyak 2 juta rupiah atau sebanyak 20 mushaf. Pak Ustadz, saya nggak punya uang, bagaimana kalau saya pakai emas Pak Ustadz? Saya pakai cincin, saya mau sedekahin. Silahkan, nanti kami bantu hitung. Kalau diuangkan emas itu jumlahnya berapa, dari situlah akan disedekahkan. Silahkan, cuman ibu jangan disedekahin suaminya ya. Sejelek-jeleknya itu tetap suami, nggak usah disedekahin. Udah taruh aja di rumah yang bagus lah. Bapak Ibu silahkan 20 mushaf atau 2 juta rupiah. Silahkan, kalau ada angka yang lebih sedikit dari sebelum-sebelumnya silahkan. Uangnya tidak sekarang, tidak apa-apa Pak, silahkan. Oke. Subhanallah, tabarakallah, ayahanda kita sebanyak 20 mushaf. Boleh maju ke depan Pak, silahkan Pak. Tadi beliau tanya, Pak Ustadz uangnya nggak ada sekarang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah niat baik saja kami hargai dengan memberikan Al-Quran. Suatu saat pun Allah ambil nyawa kita dalam keadaan masih bersedekah. Oh, husnul khotimah. Ada lagi 20 mushaf, silahkan Ibu. Yang masih ragu, yang masih bimbang, hilangkan ragunya, hilangkan bimbangnya. Kenapa? Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, ada 2 juta rupiah atau 20 mushaf. Kami persilahkan seperti ayahanda. Ini beliau menjadi duta sedekah perdana. Ada 20 mushaf. Kalau tidak ada kami hitung mundur 20 mushaf. Oke, kami hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Yang berikutnya seperti biasa kita buka di angka 10 ya. 10 mushaf, lebih ringan. Atau sama dengan 1 juta rupiah saja. Bapak Ibu yang mau bersedekah senilai 1 juta rupiah silahkan. Boleh dicicil, boleh gotong royong, boleh patungan, boleh kapan saja. Silahkan sebesar 1 juta rupiah. Yang mau maju jangan malu-malu, silahkan. Bismillah. Ini adalah investasi akhirat kita. Masya Allah, tabarakallah, ayahanda kita, abang kita.